Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pringadi sekalian, saya Dr. Hajah Sutina Sution SPOG, konsultan fertility, endokrinologi dan reproduksi. Kali ini saya akan mengedukasi ibu-ibu sekalian tentang menopause. Menopause itu ditegakkan jika ibu-ibu sekalian sudah berhenti haid selama 1 tahun berturut-turut. Menopause ini dialami seorang wanita pada usia 45 tahun sampai 55 tahun. Itu adalah menopause yang alami yang biasa terjadi pada seorang wanita. Akan tetapi ada juga seorang wanita yang mengalami menopause terinduksi, Bu, namanya ya. Itu biasanya karena pengangkatan rahim dan kedua indung telurnya. Maka secara otomatis walaupun usianya belum mencapai 45 tahun, wanita tersebut sudah dikatakan menopause karena dia tidak akan mengalami haid yang reguler lagi. Akan tetapi pada menopause ini banyak sekali gejala-gejala yang membuat kualitas hidup seorang wanita menopause itu menjadi berkurang, Bu, ya. Salah satunya adalah hot flash. Hot flash itu adalah muka terasa panas sehingga seorang ibu menopause tidak merasa nyaman. Kemudian night sweat, yaitu keringat malam. Kalau malam sering berkeringat. Kemudian vagina terasa kering sehingga seorang wanita menopause itu akan malas melakukan hubungan intim. Dan banyak lagi gejala-gejala lain, misalnya palpitasi cordis, jantung berdebar-debar walaupun diperiksa nanti sebenarnya secara pemeriksaan dokter kardiolog sebenarnya dia masih normal, hanya karena hormon estrogennya yang sudah habis. Jadi terhentinya hormon haid itu menyebabkan hormon wanita kita yaitu estradiol itu akan habis sampai mencapai titik nadir pada seorang wanita. Itulah menyebabkan gejala-gejala tadi timbul. Gejala-gejala lain juga yang membuat seorang wanita tidak nyaman, yaitu dia akan sering merasakan kencing-kencing yang tidak puas, tidak habis gitu ya, Bu, ya, inkontinensia urin. Juga merasa nyeri sendi, kemudian jantung berdebar-debar tadi, sampai penyakit jantung koroner, dan akhirnya mereka sering mengalami juga gejala-gejala psikologis seperti depresi, sering curiga, kemudian stres, dan selanjutnya juga akhirnya dia sering pelupa, demensia, dan terakhir dia sering mengalami gejala pikun atau Alzheimer. Dan yang paling tidak kita sukai satu lagi gejala jangka panjangnya yaitu osteoporosis, yaitu keropos tulang ya ibu-ibu. Jadi kita kalau sudah menopause sebaiknya dijagalah langkah kita, jangan terburu-buru, jangan terkena pada lantai yang terlalu licin. Misalnya rumah ibu pakai keramik yang terlalu licin, ada air sedikit, itu hati-hati ya. Jadi kalau kita terjatuh karena kepadatan atau densitas tulang kita sudah menurun akibat estrogen yang habis tadi, nah itu akan menyebabkan sering terjadi keropos tulang dan akhirnya tulang mudah patah. Ya, itulah, Bu, sebagian gejala dan tanda yang harus kita perhatikan pada seorang menopause. Dan selanjutnya jika ibu-ibu ingin bertanya atau mengalami keluhan, ibu-ibu bisa mendatangi kami di Poliobgyn Rumah Sakit Pringadi Senin sampai dengan Sabtu. Nanti ibu bisa connect ke perawat atau bagian administrasi. Jika ingin bertemu saya juga di sana ya, ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua sehat-sehat. Dan saya rasa demikian dulu edukasi dari saya. Salam sehat. Jangan lupa ibu-ibu like, comment, and subscribe.